Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di pelajaran IPA secara daring. Hari ini kita akan belajar bab 7 tentang makhluk hidup dan lingkungan. Silahkan disiapkan buku dan alat tulisnya. Kita mulai dari belajar komponen lingkungan. Lingkungan memiliki komponen biotik dan komponen abiotik, juga ada komponen budaya. Bisa kalian amati gambar yang ada di layar. Biotik vs abiotik sangat jelas perbedaannya terlihat dari gambar ya. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan karnivora pemakan daging, herbivora pemakan tumbuhan, kemudian ada omnivora pemakan segalanya. Contohnya tentu semuanya sudah tahu, dulu di SD semuanya sudah belajar. Kemudian tumbuhan itu ada yang bisa dapat membuat makanannya sendiri, disebut dengan organisme autotrof. Kemudian tumbuhan yang tidak bisa membuat makanan sendiri disebut organisme heterotrof. Cukup jelas ya komponen abiotik. Kemudian kita lanjutkan. Kebalikan dari komponen biotik adalah komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Abiotik adalah benda mati, namun benda mati yang mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup. Kelangsungan hidup makhluk hidup contohnya suhu, cahaya, air, udara, dan tanah. Kita lanjutkan topik bahasan interaksi antar komponen di dalam lingkungan. Ada yang disebut dengan rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan. Kemudian ada jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan beberapa rantai makanan. Jadi kalau rantai makanan itu hanya satu, kalau jaring-jaring makanan itu kumpulan dari rantai makanan. Bisa dilihat gambar. Ketergantungan antar makhluk hidup itu ada poin-poin yang harus diketahui. Yang pertama yaitu ada netral. Apa itu netral? Kemudian ada predasi, ada simbiosis parasitisme, ada simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Netral adalah tidak saling mengganggu. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa. Kemudian parasitisme itu yang satu untung yang satu tidak. Komensalisme itu yang satu untung yang satu tidak dirugikan. Kemudian mutualisme itu hubungan antara dua makhluk hidup yang sama-sama saling diuntungkan. Untuk contoh-contohnya anak-anak bisa mengamati membaca di buku. Di SD dulu juga sudah pernah dipelajari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.